Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Aku hari ini baru pulang dari kampus. Ini jadi mau cerita riset aku ya, cerita waktu. Aku itu nerusin riset aku S2. Riset S2 aku mengisolasi satu senyawa dari buah sesaat atau Garcinia picrorhiza, buah khas Ambon, disebut juga endemik Ambon. Ada beberapa di Papua. Itu satu genus dengan Mangkisat, Garcinia mangostana. Dalam satu genus, bahkan dalam satu famili mempunyai metabolit sekunder yang sama atau mirip. Ya. Jadi pendekatannya demikian. Kalau misalnya kita akan meneliti satu spesies tanaman misalnya, kita ingin tahu kandungannya apa di dalamnya, kita kalau belum ada penelitian tentang spesies itu untuk melihat senyawa apa yang di dalamnya, maka bisa didekati dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai genus itu maupun familinya, begitu ya. Nah, penelitian saya S2 berkaitan dengan penelitian Garcinia atau spesies dari genus Garcinia yang lain, di bawah pembimbing Profesor Soleh Kosela dari Kimia UI. Dan saya kembali ke kampus tempat saya mengajar. Kami teliti bersama teman-teman di Fakultas Kedokteran tempat aku mengajar, dan mendapatkan hasil penelitian antara lain dia sebagai anti kanker darah, dia sebagai anti kanker hati atau liver atau hepat, kemudian juga dia bisa sebagai anti mikroba. Dia bisa menurunkan kadar lipid sehingga hiperlipidemi bisa harapannya dikurangi nantinya, termasuk kolesterol dan obesitas yang dikombinasikan dengan latihan fisik. Dan ini sudah pada mencit ya, bersama teman-teman di IRC ya, saling memberikan ide, sama-sama melakukan penelitian. Kemudian diteruskan lagi S3. Rupanya promotor aku menginginkan aku meneliti ekstraknya. Jadi tadinya kan saya mau meneruskan isolatnya. Jadi senyawa murni yang saya dapat di S2 itu tidak novel, tapi senyawa tersebut baru saya yang meneliti yang ada di buah tersebut, bahkan di tanaman tersebut atau spesies tersebut yang pertama kali. Nah, penelitian S3, promotorku akhirnya mengarahkan aku meneliti herbalnya atau ekstraknya, lalu dikombinasi dengan doxorubicin untuk kanker payudara ya. Nah, awalnya buah tersebut kami keluarkan bijinya, jadi tinggal daging buah dan kulitnya yang tidak dapat dipisahkan.
buahnya sebesar buah matoa, sebesar sawo kecil gitu, warnanya hijau, tua, muda, mengkel atau sedang, sama hijau semua. Jadi kita tidak dapat secara biasa begitu membedakan mana yang mentah, mengkel maupun matang. Jadi itu dibedakannya setelah dibuka, baru bijinya tampak warna coklat, warna krem, warna putih atau warna putih tulang. Nah, warna coklat itu yang sudah tua, warna krem itu yang sedang, warna putih itu yang mentah. Jadi ada 3 sampel ya saya punya. Mereka itu semua dikeringkan lalu digerus. Itu jadilah Simplicia powder, kemudian direndam dengan pelarut tertentu, pelarut etanol 70% ya, sekaligus juga antiseptik. Kemudian disaring, lalu setelah disaring kemudian diuapkan dengan menggunakan alat namanya evaporator, tepatnya rotary evaporator, sehingga terbentuklah ya evaporator tadi dengan diputar di satu suhu tertentu, kemudian keluarlah pelarutnya. Jadi kan direndam kan dengan pelarut, keluar pelarutnya, pelarut diuapkan kan karena ada pemanasan dan pemutaran. Nah, uapnya tadi terkondensasi, mengembun kan. Nah, embunnya itu menetes, jadi pelarutnya tadi kembali. Nah, pelarutnya itu dapat digunakan untuk melarutkan atau merendam tadi Simplicia yang kering tadi, yang powder tadi, dan seterusnya. Warnanya kuning sampai warna kuningnya udah relatif pudar lah, kita anggap yang terlarut di zat tersebut sudah relatif tidak ada begitu. Nah, tadi setelah diuapkan kan berarti ada yang ada yang kental gitu kan, seperti dodol yang masih kental gitu, yang belum kering. Nah, setelah itu dipindahkan ke satu cawan gitu, terus dikeringkan dengan, bisa keringkan alami begitu, ditaruh di ruangan gitu, atau juga ditaruh di oven dengan suhu tertentu supaya tidak rusak zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Nah, itulah ekstrak. Nah, itu namanya ekstrak etanol, karena pelarut saya etanol 70%. Namun saya nggak cuma pakai ekstrak etanol, dengan beberapa perlakuan, sehingga makasih ya Pak, sehingga aku punya ekstrak sejumlah, tadi awalnya kan 3 kan, mentah, mengkel, matang. Namun nggak cuma ekstrak itu, menggunakan berbagai pelarut, sehingga totalnya saya punya 15 ekstrak atau 15 sampel. Jadi ada yang disebutnya 15 ekstrak, ada juga yang disebutnya 15 fraksi total, ekstrak dan fraksi. Kalau fraction udah dilakukan ekstraksi atau pemisahan lebih lanjut begitu ya. Misalnya tadi etanol kemudian dilarutkan dengan parut tertentu, kemudian dilakukan ekstraksi dengan pelarut yang lain, yaitu dilakukan pemisahan dengan ekstraksi cair-cair misalnya seperti itu. Maka yang masing-masing terpisah, dan itu disebutnya fraction atau fraksi ya. Jadi meskipun nanti juga diuapkan lagi atau dievaporasi lagi, kemudian dikeringkan lagi, dan bisa disebut itu fraksi. Namun semua saya sebut itu juga ekstrak aja gitu. Jadi tapi prosedurnya saya sudah jelas, ada, bisa diikuti di disertasi aku kalau bagi yang serius ya. Ini saya ngomong dengan bahasa-bahasa yang lebih umum aja, sehingga yang saya alami itu dapat dipahami lebih mudah oleh masyarakat umum begitu. Nah, jadilah 15 tadi sampel saya
Assalamualaikum. Oke, jadilah 515 sampel. Nah, sampel itu diuji toksisitasnya semuanya. Nah, ketahuan deh yang di bawah 3 ppm untuk uji toksisitas pendahuluannya ada 3 buah sampel. Nah, 3 buah sampel itu kalau nggak salah satu yang normal heksan ya, pelaburnya, satu etanol, yang satu aku lupa ya, kayaknya harus buka disertasiku. Nah, karena dari 15 kan 3 yang toksisitasnya di bawah 30 ppm. Nah, itulah saya lihat senyawanya apa dengan instrumen pembantu yaitu LCMS. Ya, rata-rata mereka golongan benzofenon, flavonida, dan xanthones ya. Jadi juga turunan-turunan dari itu semua. Nah, dari ketiga tadi saya bawa ke laboratorium untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap sel kanker payudara. Nah, aku gunakan sel kanker payudaranya itu 2, yaitu MCF7 dan T47D ya. Jadi MCF7 dan T47D. MCF7 juga disebutnya itu yang resisten terhadap doxorubicin. Jadi yang tidak mempan lah terhadap doxorubicin. Doxorubicin kan dipakai untuk kemoterapi kan. Yang satunya yang T47D itu yang sensitif jadi terhadap doxorubicin. Nah, dibandingkan pada sel normal Vero yang aku ambil, jadi ada 3 sel yang digunakan. Dari 3 tadi ternyata yang paling mematikan kedua sel kanker tadi namun aman terhadap sel normal Vero yaitu yang ekstrak etanol buah matang ya, ekstrak etanol buah matang, Sesoot atau Garcinia picrorhiza mic. Nah, itulah yang disebut Garcinia picrorhiza ekstrak etanol 1000% Garcinia picrorhiza mic buah yang matang. Saya sebut yang sudah terkarakterisasi. Nah, dinotasikan dengan GPK ya. Masih ada di depan GPK. Nah, GPK ini selanjutnya dilihat lagi bagaimana efek, bagaimana dia cara mematikan selnya. Ternyata melalui apoptosis ya, dengan uji yang khas terhadap apoptosis. Nah, dia terbukti apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Nah, setelah diketahui itu dengan uji itu dikonfirmasi juga dengan uji yang lain dan terbukti bahwa dia melakukan atau dia mematikan dengan cara apoptosis. Intinya seperti itu. Doxorubicinnya dengan konsentrasi tertentu yang digunakan berdasarkan literatur, kemudian ternyata terbukti dengan GPK dengan konsentrasi yang tertentu dikombinasi dengan doxorubicin tadi mematikan sel kanker yang 2 jenis tadi dan aman terhadap sel Vero. Jadi diharapkan nanti dia bisa menjadi komplement pada saat orang sedang kemoterapi dengan doxo begitu. Nah, minum suplemen yang rencananya kami produksi itu, jadi sel kankernya mati, namun sebentar aku harus
namun sel normalnya aman. Sementara sampai di situ ya. Nah, penelitian selanjutnya diteliti kepada sel normal fibroblast juga aman. Nah, itu baru penelitian secara in vitro menggunakan sel-sel model ya. Nah, untuk selanjutnya dia untuk produksi nanti ya, produksi obat herbal standar itu harus dilakukan uji in vivo ya, kepada mungkin mencit begitu dengan persyaratan tertentu baru bisa diproduksi untuk itu. Mudah-mudahan, namun harus banyak yang harus saya pikirkan. Misalnya tanamannya kan pembibitannya mudah, tanamannya juga ditanamnya mudah, yang penting ada air. Jadi aku ingin sekali orang Indonesia itu nanti kaya dari situ, jual bibit kaya, jual daun kaya, jual buah kaya, bahkan pohonnya tumbang pun masih bisa dijual gitu, untuk produksi nggak cuma obat kanker tapi juga antioksidan, juga untuk anti aging dan lain-lain yang sedang aku teliti ya bersama kawan-kawanku semuanya, berdasarkan kolega-kolega bersama teman-teman juga, kolega-kolega juga. Nah, aku udah nyampe rumah nih aku. Oke. Sementara sih sampai di situ ya penelitianku yang terkait dengan rencana produksi obat herbal standar. Nah, di samping itu aku juga meneliti yang lainnya untuk anti aging, untuk persiapan anti aging, persiapan anti Alzheimer, anti diabetes, semacam itu. Namun penelitian saya masih awal.